kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dr. Meli Utamaila, Beni Muharam SPD, Dian Sri Mulyani SPD akan mengangkat permasalahan analisis isu global pandemi COVID-19. Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Dalam mengidentifikasi isu kali ini, kami memilih metode pentahelik. Metode pentahelik adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor atau lintas sektor. Metode ini berfokus pada kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Analisis pentahelik di sini ada 5 unsur. Yang pertama yaitu pemerintah. Untuk yang kedua yaitu masyarakat, dan yang ketiga akademisi. Selanjutnya yaitu peneliti, dan yang terakhir yaitu media massa. Pertama, pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 agar perekonomian nasional kembali pulih. Masyarakat pun sangat diharapkan berperan aktif terlibat untuk sama-sama membantu menekan penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan cara berperan aktif mendukung program pemerintah, salah satunya dengan bersedia untuk divaksin COVID-19 ini. Sementara, tugas akademisi adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai vaksinasi, dimulai dari siapa-siapa saja yang layak untuk divaksin dan siapa saja yang belum layak untuk divaksin. Dan para akademisi ini gencar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksin dan resikonya jika tidak divaksin. Tak lupa, dengan adanya vaksin COVID-19 saat ini adalah hasil kerja keras para peneliti. Vaksin COVID-19 ini diharapkan dapat membentuk kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID-19. Nah, yang terakhir adalah media massa, baik itu elektronik maupun media cetak, yang berperan besar dapat memberikan informasi positif terkait vaksin COVID-19 ini kepada khalayak banyak. Selanjutnya ada prioritas masalah metode APKL atau USD. Kita lihat di sini ada 3: vaksinasi, stabilisasi ekonomi, pemeriksaan penunjang. Di sini ada urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan. Kita bisa lihat di sini angkanya ya. Vaksinasi totalnya 15, stabilisasi ekonomi totalnya 14, pemeriksaan penunjang totalnya 11. Kita lihat keterangannya. Angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak.
Di sini kita lihat hampir sangat mendesak ya, terjadi di angka 5. Dan pemeriksaan penunjang ini terjadi di angka 3 ya, cukup mendesak. Ya, lanjut. Pemeriksaan penunjang. Di sini ada swab PCR, dan yang kedua ada swab antigen, yang ketiga ada rapid antibody, yang keempat ada Genos. Dari sini lanjut analisis masalah metode Fishbone. Kita lihat di sini faktor-faktornya ya. Faktornya yang mempengaruhi vaksinasi belum optimal. Kita lihat di atas ada kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini Indonesia negara kepulauan, jadi vaksin tidak merata ya, ada yang jaraknya jauh, jarak ya kalau kondisi geografis. Yang kedua ada media massa. Nah, di media massa ini terdapat banyak berita-berita hoax ya. Lanjut ada berita vaksin kurang masif ya. Banyaklah berita-berita hoax yang terjadi di media massa, jadi menghambat vaksinasi yang belum optimal. Yang ketiga lihat ada peneliti. Peneliti ini minim informasi ya, informasi mengenai vaksin. Kita lanjut ke bawah. Pemerintah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, jadi semacam miskomunikasi ya. Lanjut, akademisi kurangnya sosialisasi. Nah, ini sangkut pautnya sama yang tadi ya, miskomunikasi. Jadi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh merasa takut ya kalau mau divaksin karena kurangnya sosialisasi dan kurang bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat. Nah, ini juga masih menjadi salah satu faktor vaksinasi belum optimal. Yang terakhir ada masyarakat. Nah, di sini lihat provokasi. Nah, di masyarakat tuh banyak isu-isu ya, dari warga ke warga, misalkan jangan maulah divaksin, ada ini itu. Nah, itu akibat dari kurangnya sosialisasi dan kurang bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat. Jadi intinya harus memberikan penyuluhan dulu dan bimbingan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa tahu pentingnya vaksinasi demi kesehatan tubuh kita. Pemecahan masalah metode SWOT. Pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama, kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam perekonomian. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah untuk melakukan program vaksinasi. Yang ketiga, keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama, sosialisasi program vaksinasi masih belum optimal. Yang kedua, terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu dan menolak program vaksinasi. Selanjutnya, yang ketiga, opportunity, peluang untuk pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Yang kedua, pemerintah dan tenaga kesehatan coba vaksin untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman. 3. Sebelum didistribusikan di Indonesia, vaksin COVID-19 terlebih dahulu diperiksa oleh para ahli untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin. Keempat, adanya keterbukaan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 baik dari pemerintah maupun tenaga kesehatan. Terakhir ada threats, ancaman. Banyak masyarakat yang tidak lagi taat terhadap protokol kesehatan karena sudah merasa divaksin. Yang kedua, adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksin tidak aman dan tidak halal. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.